Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di galangan kapal PT Shipyard Utama di Komplek Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah. 15 kapal motor penangkap ikan yang tengah menunggu perbaikan dan antre pengisian bahan bakar ludes terbakar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengamankan sekitar lokasi kebakaran karena lokasinya yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Kondisi dua pelabuhan kita saat ini sudah mulai penuh dengan kapal-kapal cantrang yang mau mengurus perizinan baru. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran kapal. Polres Tegal juga menunggu tim lapor. Akibat kebakaran belasan kapal, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya ekosistem mobil listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Presiden pun menjajal mobil listrik di Gaikindo Indonesia International Motor Show di Tangerang, Banten. Presiden Joko Widodo menjajal mobil listrik dengan mengelilingi area pameran mobil Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Presiden menekankan pentingnya ekosistem mobil listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan agar dibangun. Pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan produksi mobil listrik maupun hybrid. Pentingnya segera dibangun ekosistem untuk mobil yang ramah terhadap lingkungan, mobil yang rendah emisinya. Oleh sebab itu kita juga mendorong untuk produksi mobil listrik, produksi mobil hybrid, tetapi sekali lagi yang semuanya harus ramah lingkungan. Presiden juga menyampaikan relaksasi pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPNBM) untuk industri otomotif telah mampu mendongkrak penjualan dan produksi di sektor otomotif hingga 60%. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Gilang Praditya, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Jember mengevakuasi musang dan seekor ular dari rumah warga. Kedua ekor musang bersembunyi di plafon rumah pada sela-sela besi penyangga. Musang pandan 2 ekor. Usai mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran Jember langsung berupaya menangkap 2 ekor musang yang menempati plafon rumah salah seorang warga. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi kedua ekor musang ini karena bersembunyi pada sela-sela besi penyangga atap. Namun setelah 2 jam, petugas akhirnya menangkap kedua ekor musang. Di hari yang sama, petugas damkar juga mengevakuasi ular yang bersembunyi di dalam saluran air warga. Mungkin juga karena kondisi di Jember yang akhir-akhir ini sering hujan juga, dan juga memang biasanya akhir tahun ini kita permintaan rescue ular itu meningkat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya akhir tahun ini kita sering dapat permintaan untuk evakuasi ular. Usai dievakuasi, petugas damkar membawa hewan yang ditangkap ke BKSDA untuk dilepas ke habitat asli mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, seekor biawak berukuran 2 meter dievakuasi petugas damkar dari kamar seorang warga di Medan, Sumatera Utara. Biawak itu berada di kamar warga selama 2 hari. Seekor biawak besar ini dievakuasi petugas damkar Kota Medan dari dalam kamar rumah warga di Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara. Dengan penuh kehati-hatian, petugas menangkapnya menggunakan tongkat penjepit. Menurut penghuni rumah, biawak berukuran 2 meter ini sudah 2 malam berada di kamarnya. Jadi kita evakuasi seekor biawak yang bertepatan di bawah tempat tidur. Jadi setelah kita periksa dan kita juga sudah mengetahui lokasi biawak tersebut dan kita melakukan evakuasi.
Oleh petugas, biawak kemudian dibawa dan akan diserahkan ke Kebun Binatang Medan. Empat pekerja tertimbun reruntuhan bangunan gedung sekolah SMA 96 yang roboh di Cengkareng, Jakarta. Keempat pekerja selamat dan langsung dibawa ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan tindakan medis. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi para pekerja korban robohnya bangunan gedung SMA 96 Cengkareng, Jakarta Barat yang tengah dalam tahap renovasi. Sebanyak 4 pekerja selamat setelah dievakuasi dari dalam reruntuhan material bangunan yang roboh. Proses renovasi total sekolah SMA 96 Cengkareng, Jakarta Barat ini sudah dilakukan sejak September 2021. Renovasi total ini dilakukan untuk mengubah SMA 96 menjadi sekolah bertaraf green building. Saat kejadian, para guru dan staf sekolah tidak ada di lokasi karena kegiatan belajar mengajar dipindahkan sementara ke SMK Negeri 73. Kalau siswa pindah itu dari bulan Mei ya pindah. Pindahnya ke sana kan kebetulan saya baru dari September. Saya baru datang di September. Bangunan dimulai dari September 1 September. Bangunan dimulai pengerjaan dari bulan 1 September. 1 September tahun 2021. Sementara siswanya dipindahin di SMK 73 dari bulan Mei. Jadi sudah lama. Jadi tidak ada siswa di pasti. Tidak ada siswa, tidak ada guru karena pastikan tidak ada. Dalam peristiwa ini, setidaknya 7 orang pekerja menjadi korban. 4 diantaranya sempat tertimbun reruntuhan material bangunan dan berhasil selamat. Sedangkan 3 lainnya hanya mengalami shock dan luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Air bah usai hujan deras melanda kawasan Gunung Bromo. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, longsor terjadi di jalan raya menuju Gunung Bromo. Inilah air bah yang terjadi usai hujan deras melanda kawasan Gunung Bromo selama 2 hari. Akibat terjangan air bah ini, jembatan rusak dan sejumlah kawasan di sekitar Gunung Bromo longsor. Usai kejadian, warga bekerja sama dengan TNI Polri bergotong royong membersihkan material longsor. Warga berharap jembatan yang rusak segera diperbaiki pemerintah setempat karena termasuk dalam infrastruktur vital. Sebelumnya Selasa kemarin longsor terjadi di Jalan Raya Gunung Bromo, tepatnya di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Meski dengan panjang 30 meter dan lebar 3 meter, sementara ketinggian tebing 15 meter, jalan nyaris terisolasi. Bahkan aspal retak akibat kuatnya gerusan air. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, warga memberlakukan kontraflow untuk pengendara roda 2 dan 4. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, The Daddies berlaga di hari kedua Indonesia Master 2021. Informasi selengkapnya usai jeda.